Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau presentasi perihal aplikasi saya. Sebelumnya saya mohon maaf Bu, jarang untuk bimbingan. Di sini saya mau nampilin aplikasi saya. Insya Allah nanti ada 3 bagian video ya. Yang pertama ini video webnya, yang kedua nanti Androidnya, dan yang ketiga algoritmanya. Di sini saya seperti sebelumnya pakai database-nya itu Firebase. Oke, langsung saja. Nah, di sini untuk login ya. Kita coba buat akun dulu. Nah, coba buat akun dulu. Saya coba namanya Nugroho Adi Pratomo. Ini username-nya harus unik. Jadi dia nggak boleh ada data yang sama. Kalau ada yang sama nanti dia akan otomatis nggak bisa buat daftar. Misalkan di sini admin ya yang sudah ada. Saya coba admin username-nya, alamat emailnya, passwordnya bebas. Nah, ini udah digunakan karena memang sama. Ini nggak bisa. Kalau saya ganti admin 123, nah dia masuk ke database. Sudah. Selanjutnya saya coba login. Ini tampilan dashboard home-nya. Yang login akan otomatis kebaca di sini. Nah, ini nanti tampilannya ini baru dummy doang, bawaan sih interface-nya. Nanti insya Allah saya mau edit jadi nampilin profil dari pesantrennya. Di sini sih ada beberapa menu ya. Yang pertama menu warehouse. Di sini ada data barang, nih buat nampilin barang yang ada. Ini data transaksi, nampilin transaksi yang sudah dilakukan. Saya coba data barang. Nah, di sini dia akan ngeload data barang yang tersedia. Data barang yang ada. Saya coba tambah barang ya. Clue atau kodenya ini sama kayak yang sebelumnya di register. Jadi kalau sama dia nggak bisa masuk. Saya coba 321. Nama produknya misalkan ayam gitu. Harga belinya kan 10.000. Harga jualnya misalkan 20.000. Tambah barang. Nah, dia otomatis akan masuk ke database-nya. Ayam 10.000, belinya, dijualnya 20.000. Clue-nya tadi, clue ini kode barang. Profitnya ini hasil dari net sales dikurangi cost price. Quality terjual belum ada karena baru ditambahin. Dan dia otomatis sudah masuk di sini. Ini harganya. Ini harga belinya. Ini harga jualnya, ini keuntungannya. Nah, itu untuk data barang ya. Ini saya baru nampilin sedikit aja untuk data barangnya. Karena kalau banyak langsung gitu ya, itu ngeloadnya lama. Nah, ini ada data transaksi. Nah, ini data transaksi itu dia nyatet transaksi yang udah ada ya semuanya. Ini dia ngebacanya dari data barang. Data barang. Di sini ada kita ya terjual. Kita ya terjual ini dia akan selalu update berdasarkan apa? Berdasarkan transaksi yang udah dilakukan. Sebenarnya nanti di sini ya, di bawah ini nanti akan ada baru tabel transaksi, tabel data transaksi. Cuman saya hapus dulu karena recordnya udah terlalu banyak. Jadi buat memudahkan biar enak lihatnya, jadi saya hapus dulu, nanti otomatis akan nambah lagi. Dan ketika dia masuk ke data transaksi, otomatis data barang ini akan diupdate kuantiti terjualnya.
buat mengetahui berapa pengeluarannya, berapa pendapatannya gitu ya, berapa profitnya. Nah, ini yang sudah pernah dilakukan, dia sudah diupdate di data barang. Ini Yupi ini terjualnya 15 kali gitu ya. Satuan modal harusnya yang ini nih, ketukar tempatnya. Satuan modal harusnya yang ini, ketukar sama yang ini tempatnya. Nah, ini total modal itu dikalikan dari ini dikaliin ini gitu ya, hasilnya ini. Nah, harusnya ini kan yang jual ya, ketukar tempatnya. Begitu juga untuk yang satuan penjualan. Nah, kalau misalkan total profit hasil dari total penjualan dikurangi total modal, cuman ini kan tempatnya ketukar. Nah, kalau misalkan belum ada yang laku, dia masih nol nol ya. Nah, ini di sini kenapa saya masukin di data barang untuk yang tampilan quantity ini, buat lebih mudah nampilin di sininya. Karena kalau misalkan transaksinya rinciannya ditampilin di sini, kita itu akan nggak kurang beraturan nanti di tampilannya. Untuk yang data transaksi rinciannya itu nanti akan diolah, tapi diolah untuk masuk ke algoritmanya buat rekomendasi gitu. Kalau misalkan hasil penjualan gini, saya cuma nampilin total modal, total penjualan, total profit dari harga barang berdasarkan kuantiti terjual setiap kali dia nambah setelah selesai transaksi. Nah, ini yang baru saya tambahin masih nol nih, masih nol karena belum ada transaksi. Nah, selanjutnya di manage ya, ada pembelian, data siswa, data admin, generate QR. Nah, ini pembelian pertama. Kalau misalkan santrinya datang membawa belanjaan dia mau beli gitu ya. Nah, di sini nanti akan search by ID-nya, kodenya gitu ya di sini. Misalkan saya search nih ayam nih 321. Nah, ini ayam. Misalkan dia beli ayamnya 3 gitu ya. Terus dia search lagi misalkan apa? Beli zinc misalkan yang ini. Beli 2. Misalkan dia nge-search lagi ini Yupi, dia beli 1 gitu ya. Scan ke keranjang. Nah, ini ayam sama Yupi tadi. Oh, yang zincnya tadi belum, zincnya nggak masuk tadi. Zincnya nih, sini aja. Nah, ini udah masuk zincnya. Kalau mau batal beli tinggal dikurangin aja kuantitinya. Di situ klik yang ini, itu akan otomatis update. Nah, ini daftar belinya. Ini jumlahnya itu kuantiti dikali harga satuan ya. Ini totalnya atau harganya yang harus dia bayar. Ketika saya klik check out, dia akan otomatis nanti membuat tabel baru data temporary namanya. Itu buat ngebaca data transaksi saat itu. Nah, ini data temporary. Fungsi data temporary ini juga nanti gitu ya, itu digunakan buat ngebayar via QR-nya. Jadi saya metode pembayaran ada 2, ada QR yang memang yang seharusnya ya, yang pakai aplikasi Android dan scan QR. Ini tunai itu misalkan ada orang yang mau beli gitu ya, tapi dia nggak punya QR, misalkan orang tuanya ngejenguk gitu ya, atau misalkan ada tamu. Nah, dia bisa bayar dengan tunai dan tetap masuk ke database gitu. Nah, ini yang QR nanti saya bahas sendiri gitu ya di aplikasi Androidnya. Nah, untuk yang tunai ya, ketika saya klik sudah bayar dengan tunai gitu ya, misalkan orangnya udah bayar tunai dengan harga 76.000 nih, dia otomatis nanti akan nge-push datanya ke data transaksi, ngupdate datanya gitu ya, sama ngapus data temporary karena dia udah nggak dipakai lagi sementara. Nah, saya coba lihat perkembangan datanya nih. UP 604 ya dulunya, kuantiti terjual 15. Zinc 113, kuantiti terjual 2, kuantiti terjual 5. Terus yang terakhir ayam nih. Nih, otomatis yang UP ini karena dia di sini 1, di sini 15, tambah ya jadi 16. Zinc berarti jadi 7 karena di sini 5. Yang ayam 0, ini 3, berarti jadi 3 ya. Saya coba bayar. Tuh dia bikin baru data transaksi.
kemudian dia update nih jadi 16, dia ngapus data temporary, dia ngupdate ini jadi 7, ini jadi 3. Masih proses. Nah, ini jadi 3. Update datanya yang terjual. Nah, di sini rincian transaksinya. Ini yang nanti ya buat diolah ke algoritmanya. Nah, berdasarkan rincian transaksi, dia beli ini gitu. Nah, ini tadi beli 1, ini beli 2, dia beli 3. Nah, itu untuk dia mau beli. Dia balik lagi ke sini. Ya. Saya coba misalkan tes menu yang lain ya. Yang ayam misalkan ini 2. Coba lagi. Dia akan otomatis buat data temporary lagi. Temporary-nya isinya ayam aja. Nah, di sini gitu ya. Ini QR code kalau misalkan dia udah bayar dengan QR. Jadi nanti di Android itu ada klik bayar. Ketika dia udah bayar, kasir akan klik sudah bayar gitu ya. Dia balik ke home-nya lagi. Nah, ini batal bayar. Ini sebenarnya QR code fungsinya sama kayak ini, cuman ini dilakukan di Android fungsinya. Gitu. Nah, batal bayar, misalkan dia nggak jadi bayar. Dia cuma ngapus data temporary doang. Dia nggak ngapus ke transaksi, dia nggak ngupdate karena dia nggak jadi bayar. Gitu. Udah nggak ada aksi lagi, transaksi juga nggak nambah. Ini udah selesai. Nah, itu seperti itu, Bu. Untuk kalau misalkan dia mau beli gitu ya. Yang di web ini simulasinya saya via tunai gitu. Nanti yang Android sendiri dengan QR. Nah, di sini kemudian ada data siswa. Nah, ini ngebaca siswanya siapa aja gitu ya. Siswa ini segini, ini saldonya sekian, alamatnya. Ini juga bisa ditambah data siswanya. Ini sama ya kayak register tadi. Username-nya harus unik karena nggak boleh sama, nanti saldo orang berubah gitu ya, padahal nggak beli kalau misalkan sama. Coba tambah siswanya sama aja sebenarnya. Misalkan namanya Maman admin gitu ya, passwordnya Maman 123, username-nya Maman 123, passwordnya 1234, email alamatnya Jakarta, saldonya ini adminnya yang isi. Misalkan ada siswa baru gitu ya, nih saldonya, kamu mau ngisi saldo berapa, 200.000 misalkan ya. Tambah siswanya. Nah, ini Maman, saldonya 200.000, Maman admin. Ini buat data siswanya. Nah, ini bakalan ngaruh saldo ini di aplikasi Androidnya, QR-nya. Karena buat bayarnya dia. Nah, ini yang Nugroho Adi ini udah saya pakai berkali-kali nih, jadi saldonya berkurang. Tuh, nah ini data admin, dia nampilin adminnya siapa aja. Nah, ini yang tadi saya daftar nih, yang admin 123, yang buat login. Nah, ini generate QR code, dia buat bikin QR-nya gitu ya. Misalkan ada santri baru atau santri itunya hilang, nanti dia nginput teks QR berdasarkan ID gitu. Nanti hasilnya ini di download, dikasih ke siswanya, nih buat kamu bayar gitu. Misalkan saya di sini isi Nugroho Adi gitu ya. Nah, ini QR-nya gitu. Ini untuk tampilannya, interface-nya belum saya rapihin. Nah, untuk yang ininya, ini kenapa masih error? Karena saya belum set dia login berdasarkan yang tadi awal. Ini saya lupa, belum di set ininya. Nah, nanti untuk aplikasi Androidnya saya coba login ya. Coba lihat data siswa. Saya coba login pakai data siapa ya? Agung Kurniawan mungkin. Saldonya masih 100.000 nih. Biar enak ngitungnya. Masih 100.000. Kemudian saya
nanti generate QR code-nya ya. Saya pakai ID-nya Agung Kurniawan nanti buat di Android. Nah, untuk rekomendasi stok ini belum ada isinya karena nanti ini buat nampilin hasil dari algoritmanya. Ini masih dummy, belum saya isi karena nunggu di algoritmanya selesai dulu buat dikirim ke sini. Oke, mungkin untuk webnya seperti itu, Bu. Nanti saya akan buat video lagi tentang Androidnya dan algoritmanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.